Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Sebagai upaya mencerdaskan generasi penerus bangsa sekaligus meningkatkan gemar membaca bagi anak-anak usia dini, pemuda Karang Taruna di Kelurahan Cakung Barat mendirikan perpustakaan berjalan dengan menggunakan sepeda motor. Inilah yang dilakukan pemuda Karang Taruna Unit 08, Kelurahan Cakung Barat, yang mendirikan perpustakaan mini atau pojok baca yang disebut Perpustakaan Balai Buku sejak 20 Agustus 2020 lalu. Dalam perayaan hari ulang tahun pertama, Balai Buku meresmikan perpustakaan berjalan dengan menggunakan sepeda motor yang bernama Bakul Pitung, yakni akronim dari membaca buku, pasti pintar, dan berhitung. Balai Buku menggunakan barang-barang tidak terpakai yang disulap menjadi rak buku yang kemudian dipasang ke sepeda motor dan menjadi perpustakaan berjalan yang memberikan ilmu bagi anak-anak di sekitar wilayah Jakarta Timur. Perpustakaan berjalan ini mampu membawa puluhan jenis buku, mulai dari majalah anak-anak, dongeng, komik, dan berbagai jenis buku akademik lainnya. Upaya ini diharapkan dapat mencerdaskan generasi penerus bangsa, sekaligus meningkatkan gemar membaca bagi anak-anak usia dini. Ya, untuk membahas lebih lanjut seperti apa perpustakaan keliling dengan sepeda motor dan siapa saja target sasaran dari perpustakaan keliling ini, kita akan berdiskusi langsung bersama Mas Fajar Al-Farisi selaku Ketua Perpustakaan Balai Buku Jakarta. Selamat siang, Mas Fajar. Apa kabar, Mas? Selamat siang, Mas Andreu. Baik. Halo. Ya, halo Mas Fajar. Ini bisa diceritakan dari mana Mas mendapatkan ide untuk membuat perpustakaan berjalan ini? Ya, awalnya dari Sobat Balai yang memang melihat barang-barang bekas yang tidak terpakai di pinggir jalan. Mereka mempunyai ide bagaimana kalau bisa kita pergunakan untuk menjadi program untuk Balai Buku ini untuk berkeliling, karena memang awalnya kita hanya stuck di Balai Buku karena anak-anak yang sering membaca buku langsung ke Balai Buku. Ini bagaimana caranya kita mempunyai inovasi berkeliling dan juga ada punya ciri khas gitu, namanya bakul pitung yang kita namakan gitu, Mas Andre. Baik, tadi ada kepanjangannya ya, ada akronim Bakul Pitung itu. Apa tuh Mas kepanjangannya? Ya, bakul pitung itu kita namakan baca buku menjadi pintar dan beruntung, bukan pintar berhitung, dan beruntung. Jadi kalau membaca buku mudah-mudahan nantinya anak-anak kita generasi muda akan menjadi orang-orang yang beruntung. Oke, luar biasa. Lalu Gitu. untuk bisa mengakses perpustakaan keliling ini, misalkan ada seorang anak di sebuah rumah gitu, ingin mengakses perpustakaan Ya. keliling ini, bagaimana Mas? Ya, kami memang mempunyai jadwal khusus untuk berkeliling di hari Sabtu, karena memang di setiap hari Senin sampai Jumat mereka melakukan PJJ, belajar di daring. Maka dari itu kita melakukannya di hari Sabtu dan Minggu. Untuk mengakses Balai Buku keliling ini, Bakul Pitung keliling ini, memang di area-area sekitar Balai Buku juga yang kita utamakan dahulu. Namun apabila ada di luar wilayah Balai Buku yang memang untuk mengundang kami sangat siap dengan protokol-protokol kesehatan yang memang sudah kami jalankan. Menjaga jarak, memakai masker, dan tentunya mendesinfektan seluruh area dan buku-buku di perpustakaan keliling. Baik, ini luar biasa sekali, perlu kita apresiasi karena di tengah pandemi seperti saat ini masih ada generasi muda yang mau meningkatkan literasi ya, meningkatkan giat Siap. membaca bagi anak-anak muda. Lalu untuk menentukan wilayah-wilayahnya itu bagaimana Mas? Apakah ada proses screeningnya terlebih dulu? Karena kan kita lihat tadi anak-anaknya itu di kelas menengah ke bawah ya, mereka yang benar-benar Ya. kesulitan untuk mendapatkan akses digital. Nah, diberikan nih salah satu solusi yaitu perpustakaan keliling. Siap. Memang untuk menuju ke lokasi tersebut kita juga harus survei tempat dahulu. Yang pertama, anak-anak tersebut kita sosialisasi bahwa pentingnya membaca buku dan pentingnya juga menjaga protokol kesehatan.
Tentunya lokasi-lokasi yang akan kita tuju harus juga ada yang mengelola. Pada dasarnya kita harus sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, tentunya kesehatan kita masing-masing. Utamanya adalah bagaimana buku ini bisa sampai ke masyarakat, namun tidak juga menyalahi prosedur dan juga peraturan-peraturan dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Baik. Lalu bagaimana Mas respon atau antusias masyarakat ya, adik-adik kita yang mendapatkan pembelajaran secara gratis ini melalui perpustakaan keliling? Ya, alhamdulillah, puji syukur memang Bakul Pitung ini, perpustakaan keliling ini, memang antusiasnya sangat luar biasa. Karena apa? Mungkin menarik dari sekian banyak perpus keliling, ada yang memakai baju daerah seperti si Pitung. Jadi itu adalah ikon dari Balai Buku, di mana ikon tersebut untuk menarik perhatian anak-anak. Maka dari itu dengan mereka membaca buku, tentunya ini akan menjadi sebuah program yang akan kita tingkatkan kembali. Yang pertama baca buku, yang kedua nantinya akan ada wifi gratis, dan yang ketiga akan ada layar tancap. Nah ini yang mudah-mudahan akan terrealisasi untuk kedepannya Bakul Pitung ini menjadi sebuah solusi untuk anak-anak gemar membaca. Baik, luar biasa sekali. Ternyata ada misi-misi lainnya juga yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman dari Mas Fajar ini ya. Lalu sejauh ini apa saja Mas kesulitan atau tantangan? Karena kan tidak mudah gitu ya untuk bermobilisasi di tengah pandemi seperti saat ini. Ya, banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan baru buat kita. Yang pastinya adalah waktu yang memang mereka pada saat belajar PJJ, mereka juga harus kita sisipi dengan pembelajaran di luar dari sekolah eksternal seperti dongeng dan lain-lain. Nah itu juga mempunyai banyak biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Namun alhamdulillah kita banyak disupport oleh para donatur-donatur, khususnya para relawan-relawan Sobat Balai yang memang memberikan waktunya, memberikan dukungan moral dan materialnya kepada Balai Buku, dan ini menjadi sebuah kekuatan besar untuk kami menjaga, mengkonsistensi untuk bagaimana Balai Buku ini bisa terus memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Jakarta. Baik, untuk kedepannya Mas Fajar, apakah ingin melebarkan sayap atau mungkin membuat perpustakaan keliling baru lagi dengan menambah armada motor? Karena kalau satu buah sepeda motor saja sepertinya ruang lingkupnya hanya terbatas, Mas. Iya, benar. Ya mudah-mudahan dengan program dari Halo Indonesia dari TV ini bisa mengetuk para donatur, tentunya para dinas-dinas terkait, Pemprov DKI Jakarta khususnya untuk bisa berkolaborasi. Tentunya literasi tidak akan bisa sendiri. Pastinya kita mempunyai target-target di mana Balai Buku ini bisa berkembang luas. 10, 15, sampai 20 motor. Ya mudah-mudahan dengan semangat yang besar, saya berharap, saya yakin dan percaya bahwa mudah-mudahan dengan tayangan ini kita bisa mengetuk para hati semua pihak untuk terus menggerakkan budaya baca, menjadikan buku menjadi pusatnya bagaimana anak-anak bisa berkembang, bisa beruntung yang seperti tagline-nya Balai Buku. Mudah-mudahan itu Mas Andre harapannya. Baik, kita harapkan banyak masyarakat luas yang tergerak ya, mau membantu program perpustakaan keliling ini sehingga generasi kita, generasi penerus bangsa juga bisa semakin cerdas melalui yaitu hal yang kecil, yaitu membaca buku dari perpustakaan keliling. Terima kasih Mas Fajar untuk waktu dan informasinya telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Sehat-sehat terus Mas Fajar. Sama-sama Mas Andre, salam sehat untuk semua tim. Salam sehat, terima kasih Mas Fajar. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.